Baik, shalom anak-anak kelas 3 yang luar biasa. Selamat berjumpa di minggu ini. Dan anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang benda-benda sekitar. Jadi Mister masih mengulang kembali pelajaran kita minggu lalu, bahwa pelajaran minggu lalu kita adalah tentang benda-benda sekitar. Jadi anak-anak benda sekitar itu seperti apa? Seperti anak-anak di kos, di rumah, di manapun berada akan melihat benda-benda sekitar seperti kursi, seperti meja, seperti lemari, kulkas. Itu adalah benda-benda sekitar. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar juga tentang benda-benda sekitar, masih tentang pelajaran kita minggu lalu, dan kita akan belajar tentang benda-benda sekitar. Namun sebelumnya semester akan ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa dulu. Baik anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan belajar bahasa Indonesia. Tolong kami, biarlah kami boleh belajar dengan baik dan kami boleh mengerti. Dalam nama Yesus, anak-anak yang akan belajar dari rumah, Engkau memberikan hikmat, Engkau menolong mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu lalu. Dan anak-anak, hari ini anak-anak buka di buku 3C halaman yang ke-11. Jadi hari ini anak-anak buka di buku 3C halaman yang ke-11. Kita akan melihat gambar yang ada di situ. Itu ada kursi, ada meja, dan ya ada lemari seperti lemari. Jadi anak-anak ada dua pertanyaan yang kita akan lihat. Terbuat dari bahan apakah benda-benda pada gambar? Jadi anak-anak, benda-benda tersebut adalah seperti meja, kursi, dan lemari adalah terbuat dari kayu. Jadi anak-anak di situ terbuat dari kayu. Dan anak-anak sebutkan contoh benda lain yang terbuat dari bahan tersebut. Jadi contoh lain bahan atau benda tersebut. Sebutkan contoh benda lain yang terbuat dari bahan tersebut. Jadi benda lain yang terbuat dari bahan tersebut adalah contoh kita buat rumah, pasti terbuat dari kayu. Contohnya pintu, contohnya jendela, dan masih banyak benda lainnya yang terbuat dari kayu. Jadi anak-anak, hari ini kita akan melihat percakapan. Ayo anak-anak, kita akan melihat percakapan hari ini. Hari ini kita melihat percakapan kita di halaman yang ke-11. Jadi anak-anak hari ini belajar bahasa Indonesia ya. Jadi belajar bahasa Indonesia di halaman yang ke-11. Mister akan bacakan teks tersebut. Nah anak-anak silahkan menyimak di buku masing-masing. Jadi anak-anak, Mister akan membacakan teks percakapan tersebut. Itu antara Cika bersama dengan ayahnya. Jadi anak-anak, percakapannya seperti ini. Cika, ayah, aku perhatikan benda-benda di kelasku banyak yang terbuat dari kayu. Ayah, oh ya, apa saja benda-benda itu Cika? Cika menjawab ayahnya. Ada kursi, meja, lemari, dan papan tulis. Oh iya, pensil yang aku pakai juga terbuat dari kayu ya. Ayah, ya benar Cika. Tahukah kamu kenapa benda-benda tersebut terbuat dari kayu? Cika, karena kayu kuat dan keras ya. Ayah, betul. Oleh karena itu kursi dapat kamu duduki atau lemari bisa menyimpan pakaian dan buku. Coba kamu bayangkan jika kursi terbuat dari kertas karton, tentu tidak akan kamu duduki. Jika selain itu, apa kelebihan lain kayu ayah? Kemudian ayah menjawab, jika kayu juga tahan lama. Bahkan jenis kayu tertentu seperti kayu jati dapat bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selain itu, kayu mudah dibentuk, namun selain memiliki keunggulan, kayu juga memiliki kekurangan. Jika apa saja kekurangan kayu ya? Ayah, kayu berat dan mudah terbakar. Selain itu, umumnya kayu diambil dari tumbuhan di hutan. Penggunaan kayu yang berlebihan berbahaya bagi hutan karena dapat menyebabkan hutan menjadi gundul. Jika hutan menjadi gundul, maka dapat timbul bencana banjir atau tanah longsor. Jika jenis tumbuhan apa saja yang dapat kita manfaatkan kayunya ya? Ayah, tumbuhan yang dapat dimanfaatkan batangnya disebut tumbuhan berbatang keras. Contoh tumbuhannya antara lain jati, meranti, mahoni, dan kamper. Sebagian tumbuhan ini sudah dibudidayakan, tidak diambil lagi di hutan, tapi waktu tumbuhnya sangat lama.
Oleh karena itu kita harus bijak memanfaatkan kayu. Jadi anak-anak di sini ada sebuah percakapan antara Cika bersama dengan ayahnya tentang manfaat kayu. Jadi manfaat kayu dan ada kelebihan dan kekurangan dari kayu. Jadi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari yang kita lihat bahwa kayu merupakan bahan yang sangat keras, bahan yang sangat kuat, tapi dia juga punya kekurangannya. Jadi kekurangannya itu seperti mudah terbakar dan juga bisa mudah untuk terbakar ya anak-anak. Jadi anak-anak itulah percakapan bahwa benda-benda percakapan antara ayah bersama dengan Cika. Jadi anak-anak kita harus melihat percakapan tersebut. Jadi anak-anak setelah anak-anak membaca teks tersebut atau percakapan tersebut, anak-anak bisa membaca menjawab tugas. Jadi tugas yang pertama itu Mister berikan di halaman 12. Halaman 12 yaitu ayo menjawab. Jadi ada 5 pertanyaan anak-anak, silahkan dijawab. Pertanyaan yang pertama adalah apa saja perlengkapan di kamarmu yang terbuat dari kayu. Jadi anak-anak lihat di kamar masing-masing, kira-kira perlengkapan apa saja yang terbuat dari kayu. Jadi anak-anak sebelum mengerjakan tugas nomor 1, anak-anak lihat dulu di kamar itu mungkin ada lemari ini terbuat dari apa. Jadi anak-anak apa saja perlengkapan di kamarmu yang terbuat dari kayu. Jadi anak-anak lihat di kamar masing-masing perlengkapan apa saja yang terbuat dari kayu. Kemudian pertanyaan nomor 2 adalah mengapa benda-benda tersebut terbuat dari kayu. Mengapa? Jadi anak-anak jawab sendiri. Kemudian soal nomor 3, jelaskan kelemahan bahan dari kayu. Jadi anak-anak silahkan jelaskan kelemahan dari bahan kayu. Jadi anak-anak kalau baca percakapan nanti anak-anak akan tahu kelemahan kayu. Kemudian yang keempat, sebutkan contoh tumbuhan yang dapat dimanfaatkan kayunya. Jadi contoh tumbuhan yang kita dapat memanfaatkan kayunya. Contoh tumbuhan apa saja? Tadi Mister sudah jelaskan dan anak-anak bisa lihat tumbuhan apa saja yang dimanfaatkan kayunya. Kemudian pertanyaan nomor 6 adalah apakah hubungannya antara pemanfaatan kayu dengan terjadinya banjir? Jadi apakah hubungannya antara pemanfaatan kayu dan dengan terjadinya banjir? Jadi anak-anak itu tugas yang pertama. Tugas yang pertama anak-anak kerjakan di halaman 12. Ayo jawab. Kemudian anak-anak akan membaca sendiri di halaman 13. Di halaman 13 ayo belajar. Jadi anak-anak silahkan baca. Ada cerita di situ. Anak-anak silahkan baca cerita tersebut. Dan kemudian tugas yang kedua adalah Mister berikan di halaman 14. Mister berikan di halaman 14. Jadi anak-anak kerjakan, ada pertanyaan di halaman 14, ayo mencari tahu. Kemudian anak-anak kerjakan di sana. Anak-anak setelah kerjakan di buku tulisan. Nah, itu tugas yang kedua. Jadi ada 2 tugas. Yang pertama di halaman 12. Tugas yang kedua adalah di halaman 14. Kemudian hari Jumat anak-anak masih tentang pelajaran yang sama. Anak-anak kembali belajar di halaman 14 menyelamatkan hutan. Jadi anak-anak di situ ayo membaca, anak-anak melihat bacaan, ada bacaan pendek di situ. Kemudian anak-anak tugas untuk hari Jumat. Jadi pelajaran kita hari Jumat masih tentang benda sekitar. Jadi hari ini Mister langsung kasih tugas untuk hari Jumat nanti. Dan anak-anak akan mengerjakan tugasnya di hari Jumat nanti. Jadi tugas untuk hari Jumat anak-anak di halaman 14. Anak-anak melihat cerita tersebut di halaman 14. Kemudian anak-anak menjawab soalnya di halaman 15. Ayo jawab. Jadi untuk tugasnya untuk hari Jumat nanti. Karena minggu ini kita akan menyelesaikan materi kita tentang benda sekitar. Minggu depan kita akan lanjut dengan materi yang baru. Jadi anak-anak tugas untuk hari Jumat sekali lagi di halaman 14 anak-anak membaca. Di situ ayo membaca, jadi anak-anak membaca cerita tersebut. Kemudian menjawab pertanyaannya di halaman 15. Itu tugas untuk hari Jumat. Jadi anak-anak tugasnya dikerjakan dengan baik dan jangan malas. Anak-anak tetap semangat belajar walaupun anak-anak belajar dari rumah, tapi tidak mengurangi semangat untuk belajar. Tetap semangat anak-anak. Minggu depan kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia kita dengan pokok bahasa yang baru, dan minggu ini kita telah menyelesaikan pokok bahasa kita tentang benda sekitar, dan minggu depan kita akan memasuki pembahasan kita yang baru.
Baik anak-anak, hari ini pelajaran bahasa Indonesia kita telah selesai dan anak-anak tetap semangat, tetap mengerjakan tugas dengan baik, dan Mister yakin percaya bahwa anak-anak akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam dan bye-bye semuanya.